Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa Unpam yang saya sayangi, sekarang pertemuan 13 regresi berganda. Ini tim teachingnya Pak Hajimat sama Bu Angga ya. Pada saat ini pembelajarannya adalah mahasiswa mampu memahami persamaan regresi linear tentu. Kedua, mahasiswa diharapkan mampu melakukan uji hipotesis koefisien regresi parsial dan tetes untuk uji menyeluruh. Tentu tetes kalian sudah tahu ya, kalau tetes itu di bawah 30 N-nya. Kalau misalnya di atas 30 adalah Z. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan taksiran atau pendugaan tentang koefisien regresi parsial dan F-test. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan pendugaan interval. Oke, hubungan linear dua variabel. Nah, untuk hubungan linear lebih dari dua variabel, maka kita akan menggunakan regresi berganda. Ya, misalnya di sini ya sama dengan hasil penjualan dipengaruhi oleh daya beli X1, harga X2, impor X3 dan lain sebagainya. Misalnya Y produksi padi akan dipengaruhi oleh daya bibit X1, pupuk X2, dan curah hujan X3. Untuk meramalkan YT, apabila semua nilai variabel bebas diketahui, maka kita dapat mempergunakan regresi linear berganda. Persamaan 1 untuk populasi, persamaan 2 untuk sampel ya. Kalau populasi B-nya besar ya, sampel B-nya kecil ya, bisa juga diganti A0, B0, C0, itu bebas ya, terserah kalian. EI adalah pendugaan atas B0, B1. Epsilon adalah kesalahan pengganggu. Oke. Apabila dinyatakan dalam bentuk persamaan matriks, akan diperoleh Y sama dengan XB plus error atau epsilon. Nah, kalau matriks ini kan sudah dipelajari di matematika 1 atau 2 ya, matematika 2, bahwa dikarenakan ini time series atau menggunakan data banyak, maka dan misalnya kolomnya cuma satu nih, nah, maka kolomnya satu, misalnya variabelnya satu dengan tahun yang banyak, maka barisnya sesuai dengan N, Y-nya kolomnya cuma satu karena kan variabelnya X1 gitu. Nah, oke. Koefisien B harus diestimasi berdasarkan data hasil penelitian sampel acak. Prosedur estimasi tergantung pada asumsi mengenai variabel X dan kesalahan pengganggu epsilon. Beberapa asumsi yang penting adalah nilai harapan setiap kesalahan pengganggu sama dengan 0. Ya, epsilon sama dengan 0. Perhatikan bahwa nilai harapan suatu vektor matriks adalah nilai harapan dari masing-masing vektor. Kesalahan pengganggu yang satu I tidak berkorelasi atau bebas terhadap kesalahan pengganggu yang lain, akan tetapi mempunyai varians yang sama. EJ sama dengan 0, I tidak sama dengan J, dengan EJ kuadrat sama dengan tau kuadrat untuk semua I. Apabila dinyatakan dalam bentuk matriks, maka asumsi tersebut adalah ET, transpose ya, transpose. Kalau sesuatu yang ditransposkan dikali, maka akan menjadi matriks identitas ya. Itu rumus matriks banget ya. Oke, X2 nomor 3 X2I, X2I, XKI merupakan bilangan real. Tanpa mengandung kesalahan yang kata lain, membuat himpunan angka-angka konstan. Matriks X mempunyai rank K lebih kecil dari N ya. K itu kolom ya. N itu jumlah baris. Ada kolom dari matriks X yang bebas linear. Jumlah observasi N harus lebih banyak dari jumlah variabel. Oke, kalau variabelnya 3, maka N-nya harus minimal 4. Ya, jadi tahu ya, misalnya saya pakai variabelnya 5 ya, berarti minimal 6. Taksiran atau pendugaan koefisien regresi parsial. Oke. Jika asumsi yang disebut di atas dapat dipenuhi, maka penggunaan metode kuadrat kecil akan menghasilkan best linear unbiased estimator atau BLUE.
Ya, kalau ini adalah syarat-syarat untuk membuat BLUE ya, Bayes Linear Unbiased Estimator. Mungkin berbeda dengan uji asumsi klasik. Sebenarnya hasilnya sama saja, cuman jarang yang menggunakan teori ini di deskripsi ya. Taksiran atau pendugaan tentang koefisien regresi parsial. Jika asumsi yang disebut di atas dapat dipenuhi, maka penggunaan BLUE terhadap koefisien B dapat terjadi. Misalnya B sebagai penduga B merupakan vektor kolom-K. Jadi Y sama Y underscore sama dengan XB plus E. Y sama dengan Y kurang XB. Nah, ini dimasukkan ya dalam matriks. B1 sama dengan YT dikurang B0 dikurang B1 X1 dikurang B2 X2 Bx2. Jumlah dari YT, B0, B1 X2 dikuadratkan sama dengan jumlah dari E square. Oke. Oke, di sini ada contoh, ini semuanya rumus ya. Gimana cara cari B0, K transpose ya. Kita langsung saja ke contoh ya. Ada 10 rumah tangga yang merupakan sampel acak dari suatu penelitian. Antara lain dinyatakan tentang banyaknya konsumsi atas komoditi tertentu dalam satuan, harga komoditi dalam satuan, dan pendapatan dalam satuan. Kita ketahui bahwa permintaan terhadap komoditi tersebut untuk keperluan konsumsi akan dipengaruhi oleh harga dan pendapatan. Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Y konsumsi 5, 8, 8, 9, 9, 13, 6, 9, 4, 3. X1 adalah harga 2, 3, 5, 4, sampai 6. X2 adalah pendapatan. Hitunglah B0, B1, B2 dengan persamaan regresi linear berganda dengan menggunakan rumus ya, rumus metode least square ya. Ini metode least square. Hitung SB0, B1, SB2 sebagai kesalahan baku B0, B1, B2. Kesalahan baku itu maksudnya simpangan baku ya, atau disebut dengan standar deviasi atau disebut dengan TOP ya. Kalau untuk populasi, kalau untuk sampel itu S ya. Jawab ya, kita tinggal buat kolom X1 X2Y, kemudian kita buat X1 kuadrat XD kuadrat Y kuadrat X1 kali X2 X1 kali Y dan X2 kali Y. Kita tinggal jumlahkan. Misalnya jumlah X1 berapa? Berarti 2 ditambah 3 ditambah 5 tambah 4 tambah 6 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6, 40 ya. Jumlah X2 47, jumlah Y adalah 74. Rata-rata X1 bar ya, tinggal dibagi ya. Ini kan ada 10 ya, 40 bagi 10 4. Jumlah X1 kuadrat 180. Jumlah X2 kuadrat sama dengan 237. Jumlah Y kuadrat sama dengan 626. Maka kemudian X2 bar atau rata-rata X2 adalah 4,7, rata-rata Y atau Y bar adalah 7,4. Jumlah X1 X2 192, jumlah X1 kali Y 282, jumlah X2 kali Y 375. Nah, jawaban A, hitunglah B0 B1. Nah, kalau misalnya kita mau memindahkan variabel kalau matrik ya, dari Y sama dengan XT XB apa Y sama dengan B0 B1 X1. Kalau kita memindahkan Y dikurang B0 B1, maka kita harus transposkan ya. Untuk mencari B, maka kita harus mentranspos. Bagaimana cara transpos? Nah, kita tinggal masukkan yang kolom jadi baris, yang baris jadi kolom. Lalu kita kalikan. Nah, inilah menjadi matrik identitas. Nah, XTX. Nah, akhirnya ujung-ujungnya adalah
X transpose dikali X sama dengan jumlah YT, jumlah XY1, Y1, jumlah 2I dikali Y1. Jadi, nah, kita tinggal masukkan saja ya. Di rumus N, jumlah X1I, jumlah X2I, jumlah X1I, jumlah X1 kuadrat, jumlah X1 kali X2. Ya, tahu ya kalau perkalian matriks tuh ya. Jadi kalau perkalian matriks kan untuk nyampe X1I sama dengan yang untuk kolom 2 adalah X1 1 dikali X1 1 ya, ditambah X1 2 dikali X1 2 ditambah X1 3 dikali X1 X23 seperti yang kalian tahu kalau buat transpose ya. Ini jadi jumlahnya. Begitu juga sama di misalnya kita ambil yang X. Misalnya ini kan jumlah ini adalah kita yang di baris kedua dikali baris ke satu. Baris kedua sini dikali baris kedua sini ya, sorry ke kolom 2. Ini kan baris kedua kolom kedua ya gitu. Oke. Jadi di sini dilihat, saya nggak bisa jelasin matematikanya karena kan ini bukan matematik. Jadi hasilnya adalah N itu 10 ya. Nah, kita bisa lihat ini kan 1 kali 1 1 ditambah 1 kali 1 1, ini kan ada 10 nih N-nya. Jadi semuanya jadi jumlah 10. Misalnya X2 sama X yang ini ya, yang ini nih, yang nilai ini. Berarti kan ini kan baris kedua, berarti ini baris pertama di sini dikali dengan baris kedua di sini. Ya namanya matriks ya, perkalian matriks ya kalau kalian tahu ya. Jadi 1 dikali X1 1 1 dikali X1 2 1 dikali, jadi ini tinggal dijumlahin aja nih yang sebelah sini karena semua dikali 1, jadi cukup dijumlahkan saja nih ya. Jadi jumlah dari X1I. Nah, ini kan berarti 1 itu kan kolom 1. Kalau di sini kan harusnya kan kolom 2 baris 1 kan 2 ya. Kan IJ itu kan I itu baris, K itu kolom. Ini 1 2 2 cuman karena di sini ya suka-suka yang buat sih ya. Jadi ya harap maklum. Jadi ini adalah jumlahnya saja. Sama. Jadi kalau baris di atas itu kita kalikan yang kolom yang di atas sebelah kiri ini, kalau di sini nih. Kalau baris yang di sini nih ya. Kalau misalnya untuk tahu N dari mana berarti 1 dikali dengan ini. Nah, baris 1 kolom 1. Baris 1 dikali dengan kolom 1. Nah, kalau untuk yang 2 ini, yang X ini, berarti baris 1 dikali kolom 2. Nah, kalau di sini baris 1 dikali kolom 3, makanya dia nggak ada kuadrat ya, dia semuanya jumlah. Nah, kalau yang di bawah gimana? Yang di bawah sama, berarti ini dikali baris kedua dikali kolom 1, pasti jumlah X1. Yang ini baris kedua dikali kolom 2, makanya jadi kuadrat. Nah, kalau di sini baris kedua dikali kolom 3, makanya dikali X1 dikali X2. Nah, sudah tahu kan tadi dijumlahin. Nah, makanya kan kok kita ngitung ini, karena inilah hasil dari perhitungan. Tinggal dimasukin N sama dengan 10. Jumlah X1 sama dengan 40. Jumlah X2 sama dengan 47. Nah, ya. Kemudian jumlah X1 lagi 40 lagi. Jumlah X kuadrat 180. Jumlah X1 kali X2 192. Jumlah X2 47 ya kan. Jumlah X1 dikali X2 192 sama. Jumlah X2 dikali jumlah baris kedua dikali baris ketiga sama dengan 237, atau bisa dilihat adalah X2 kuadrat ya kan.
Tinggal sama dengan B0, B1, B2, 74, 28, 2, 3, 75. A, B, H. Nah, dicarilah B-nya, maka A-nya di inverse. Gimana cari inverse? Maka inverse-nya adalah H-nya kan 74, 282, 375 ya. 74, 282, 375. Nah, maka tinggal di inverse 1 minus determin A, adjektif A, 1 absolut A, KT K transpose, kofaktor K, jadi K11. Gimana cari K11? 180 dikali 237. Ya, jadi K11 untuk nyari K11 berapa? Jadi yang ditranspose yang mana? Oh, ini dulu ya. Nah, itu dulu. Oke, udah selesai. Kalau mau nyari waris kedua yang ditranspose yang mana? Ini nih, yang ini 2 sama yang ini 2. Nah, gitu ya. Kira gitu. Kalau yang dia 3 gimana? Dia 3 berarti yang ini. Baris 2, kolom baris 2, baris 3, kolom 1, kolom 2. 40 K10 bisa dilihat nanti K3 berarti K13 berarti 40 kan, 40 dikali 192. 40 dikali 192 ya, 192 itu K13 ya, dikurang dengan 180 dikali 47 ya, hasilnya minus 780. Dapat tinggal dibagi dengan 3060. Determinan A gimana cara nyarinya? Tinggal dikali A11 kali K11, A12 dikali K12. Ini benar-benar matriks ya. Hasilnya adalah sekian. Nah, ini menghitung penyimpangan secara matriks. Oke, baik, terima kasih. Wah, ini oke, lanjut ya. Sudah didapat nih, akhirnya dari semua perhitungan akhirnya Y apostrof sama dengan ini, Y apostrof adalah Y hasil aktual ya, beda sama Y bar. Y bar itu ya Y rata-rata, kalau Y apostrof hasil aktual setelah dimasukkan X1 nanti jadinya Y apostrof. 2,259 sebagai B0 minus 1,092 X1, 1,908 X2. Pada BJ adalah variabel bebas kecuali XJ satu-satuan. Akan menyebabkan kenaikan Y sebesar BJ kali dan BJ disebut koefisien. Oke, semuanya sudah. ETT, E transpose E. Y transpose Y, BT, B transpose, X transpose. Ini untuk mencari standar error atau kesalahan baku atau disebut simpangan baku. Oke, ini langsung ke 626, langsung hasil ya. Ya, standar error ini biasanya ditaruh di samping SPSS, ada tulisannya standar error. Dari mana sih nilai standar error? Bisa dilihat dari perhitungan di atas. SB kuadrat sama dengan SE kuadrat X transpose X diinverskan. Oke. Pengujian hipotesis. Nah, H0 HA. Untuk menguji parsial, koefisien negeri parsial mempunyai nilai B0. Nah, ini adalah satu arah. Jika H0 lebih besar sama dengan BJ lebih besar daripada sama dengan BJ0, maka tidak ada pengaruh. Tapi kalau HA BJ lebih kecil dari BJ0 berarti ada pengaruh. Nah, 2 H0-nya BJ lebih kecil berarti dia bernilai positif. Kalau positif untuk BJ yang kedua berarti ada pengaruh. Untuk yang ketiga tidak sama dengan, berarti boleh negatif, boleh positif ya. Untuk menguji hipotesis kita bisa menggunakan T, uji T. Nah, kalau uji T kan hitungannya kalau kemarin kan X dikurang X bar dibagi dengan standar Galat error. Nah, kalau di sini kan kita menggunakan BJ BJ0. Dari contoh 1, gimana kita menguji
H1 tidak ada pengaruh kalau sudah pada 0, HA ada pengaruh kalau lebih kecil. Maka misalnya T0 B1 dibagi SB1. B1 kita udah dapat ya, minus 1,0921. SB1 sama dengan di atas 0,20708 sama dengan minus 4,0329. T0 minus 4,0329 dengan minus T tabel 0,05 ya, dengan derajat bebas 2, maka dengan minus 2,92. Minus 4 lebih kecil daripada minus 2, artinya BJ B1 lebih kecil daripada 0, maka H0 ada pengaruh dari pendapatan terhadap konsumsi. Kalau negatif tuh bukan ada pengaruh positif ya, ada pengaruh negatif gitu ya. Kan T-nya kan minus 6, T-nya kan minus, untuk A1 negatif ya, betul. Yang B adalah positif. Sorry, saya salah baca. Menduga interval parameter bawah dan parameter atas ya. Tinggal dikurangi saja. Koefisien determinasi, nah, parsial oke. Contoh latihan soal 2 itu jauh lebih bisa 4 jauh lebih bisa menggambarkan secara praktek apa-apa saja yang bisa dijadikan perhitungan lebih mudah, tinggal dimasukkan saja rumus-rumusnya. Oke, baik, terima kasih. Saya tunggu jawabannya. Sangat banyak ya, karena kan ini statistik, jadi rupanya pakai matriks. Kita lihat jawaban kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.